Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian. Secara umum pada bulan April ini di kalangan masyarakat Chinese, yaitu dikatakan bulan Chengbing. Di saat bulan cerah ini satu kesempatan yang sangat cocok untuk pergi ke makam, membersihkan makam-makam setidaknya setahun sekali. Di saat Chengbing yang merupakan acara tradisi masyarakat Tionghoa, ternyata selaras sejalan dengan ajaran Sang Buddha. Maka dapat kita lihat di dalam kelenteng itu ada 3 aliran yang berbeda, ada Tridharma, ya, itu Konghucu, Taoisme, dan Buddha. Itu saling melengkapi, ya. Bahkan ada beberapa kesamaan-kesamaan. Karena adanya banyak kesamaan-kesamaan, maka 3 keyakinan yang berbeda ini bisa rukun sembahyang dalam satu atap. Itu suatu hal yang luar biasa. Sebab kalau kita lihat satu guru, satu tujuan saja, ya, itu belum tentu bisa sembahyang, mempunyai tempat ibadah dalam satu atap. Ini beda nabi, beda ajaran, kok bisa bersatu dalam satu atap. Itu kalah toleransi umat beragama. Jadi sedalam apapun mendalami satu ilmu agama tertentu pun, kalau tidak ada toleransi tentunya tidak nyaman di dalam mempraktekkan. Tapi kalau ada toleransi, ya, kita ternyata bisa hidup damai, bisa nyaman mempraktekkan masing-masing ajaran yang berbeda guru, bahkan berbeda tujuan. Pada kesempatan ini karena merasa satu keyakinan yang sama, yaitu mengabdi, mengingat leluhur-leluhur, maka acara pada pagi ini kita adakan, yaitu mengingat leluhur-leluhur yang telah tiada. Sang Buddha mengatakan, kalau usia kita diperpanjang selama kita masih menunggu orang tua, waktu yang kita perlukan itu tidak pernah akan mencukupi, ya, untuk membalas budi baik dari orang tua kita, dari leluhur-leluhur kita. Maka di kalangan umat Buddha, dalam salah satu sutta namanya Sigalwada Sutta, salah satu kewajiban seorang anak kepada orang tuanya, baik itu orang tua yang masih hidup maupun yang telah tiada. Yang telah tiada adalah mewarisi tradisi keluarga, yaitu mengirim pelimpan jasa. Pelimpan jasa di samping doa, membaca parita dan mantra, juga sangat dominan dilengkapi dengan sajian-sajian makanan-makanan. Sekalipun sajian makanan-makanan itu sebetulnya yang makan yang hidup juga, bukan yang meninggal. Ini terbukti sampai selesai sembahyang juga ajak tidak pernah berubah juga. Namun makanan yang dipersembahkan itu sebagai alat bantu. Ketika orang tuaku, ketika leluhurku masih hidup, saya melayani, merawat, menyediakan makanan-makanan sebagai bakti kepada seorang anak kepada orang tua. Dan kita tidak merubah, ya, tidak merubah ketika orang tua kita masih hidup, sekalipun tidak tiap hari, ya, secara berkala saja, secara, ya, makanan itu akan selalu mengingatkan, mengikat tali emosional kita dengan yang telah meninggal. Bahkan juga di samping makanan untuk mengikat tali persahabatan dan emosional yang telah meninggal, kita tabur bunga. Ya, bunga juga berfungsi menjalin ikatan emosional dengan mereka yang telah meninggal. Kemudian ada juga kalau masyarakat tertentu itu di saat meninggal itu ada yang ngasih tegan, sebuah pesan kepada yang telah meninggal, tegan kelapa muda. Kamu kalau ditanya malaikat itu jangan deg-degan, ya, katanya di sana juga ada pertanyaan-pertanyaan biar tenang, itu dikasih tegan, ya, agar tidak deg-degan. Itu kan pesan positif. Ada lagi yang dibawain sapu, ya, sapu kan alat pembersih, biar jalan yang kau lalui itu bersih, ya. Kemudian apabila kamu di alam penderitaan dikasih kendi yang berisi air, ya, di dalamnya air kan disiramkan, biar kalau kamu kepanasan di sana itu terasa dingin. Kemudian juga ada cerita di dalam agama Buddha, ya,
Anak yang berbakti ini menyajikan makanan-makanan untuk leluhur yang telah tiada. Namun tidak bisa makanan yang disajikan berubah jadi bara api, meleleh jadi bara api, tidak bisa dikonsumsi leluhur itu. Maka di saat sembahyang ini ada sajian makanan ya, dan ada embun surgawi diperciki dengan air ya. Maka kalau niteni kenapa makanan hasil persembahan kok rasanya anyep ya, hambar, salah satunya karena diciprati air tadi ya. Itu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, memberikan persembahan kepada yang telah meninggal, tidak semua agama ada, tidak semua tradisi ada. Namun di dalam tradisi masyarakat Chinese, masyarakat Jawa, dan tradisi-tradisi yang lain, saya lihat ada beberapa suku bangsa yang khusus mempunyai bulan tertentu, tanggal tertentu, itu mengirim doa mengingat leluhur-leluhur yang telah tiada. Sang Buddha mengatakan, hendaknya penghasilanmu sebagian ada porsi untuk mengingat leluhur-leluhurmu, salah satunya itu memberikan persembahan-persembahan. Namun demikian Bapak Ibu, di era modern ini ajaran agama bisa dimaknai dengan makna-makna yang baru. Apa yang bermanfaat bagi leluhur? Kita akan menciptakan, membantu leluhur mempunyai perasaan bahagia, perasaan senang. Dengan apa? Dengan pelimpahan-pelimpahan jasa. Misalnya pergi ke tempat fakir miskin, ketemu orang miskin, orang jumbo, kita berdana kepada mereka. Dalam hati dikatakan, kulimpahkan kebaikanku atau pahala kebaikanku kepada leluhur-leluhurku yang telah tiada. Bukan berarti kebajikan Bapak Ibu itu berkurang dan bertambahnya kebajikan leluhur kita, tidak demikian. Dengan kebaikan yang kita perbuat, itu akan membuat bahagia leluhur kita di alam sana. Dengan kebahagiaan yang diciptakan sendiri atas rangsangan dari kita yang hidup, atau atas kebajikan atas nama mereka yang telah meninggal, mengkondisikan perasaan leluhur itu mempunyai perasaan bahagia. Maka ciptakanlah suasana kebahagiaan, ciptakanlah suasana kebaikan-kebaikan setiap hari, sehingga akan mengkondisikan leluhur-leluhur kita juga ikut berbahagia. Dengan leluhur-leluhur kita ikut berbahagia, yakinlah leluhur selalu memberikan dukungan doa kepada kita. Agar apa? Semoga yang masih hidup di dunia, keluargaku panjang umur. Semoga keluargaku sehat bahagia, kelancaran rezeki, dan keharmonisan rumah tangga. Jadi cimbing ini adalah hubungan antara hidup dan yang mati. Kita tetap menjalin ikatan emosional dengan mereka. Semoga selesainya acara ini membawa kebahagiaan, membawa kepuasan, karena mempunyai waktu dan kesempatan Bapak Ibu di tengah-tengah bekerja, menyisihkan waktu untuk berbakti kepada leluhur dengan membaca kitab suci, dengan mempersembahkan sajian-sajian makanan ini. Dan juga yang tidak kalah penting, cimbing ini sebagai sarana silaturahmi, kumpul-kumpul reuni keluarga. Karena kesibukan sehari-hari ya, kita memikirkan diri sendiri, keluarga sendiri. Di saat cimbing itu kita kumpul-kumpul. Di saat orang tua kita masih hidup, gampang sekali mengumpulkan anak-anak itu. Tapi setelah meninggal, ternyata susah. Di saat momen cimbing inilah momen yang sangat penting untuk reuni keluarga, kita saling berbagi pengalaman-pengalaman yang berharga untuk kesejahteraan bersama keturunan leluhur-leluhur yang kita doakan pada kesempatan hari ini. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita bersama-sama bangkit berdiri, kita mengakhiri rangkaian pembawaan doa ini dengan menundukkan kepala sebanyak 3 kali di hadapan peti, di hadapan meja leluhur. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Namo Amitabha.